baru kepadamu. Singkatnya dia bilang, aku menuliskannya dalam pikiran dan hati. Jadi Tuhan tidak pakai dua lobat, tetapi dia kasih di hati. Saudara, tersimpan dalam hati dan di dalam pikiran, terbaca dan bisa terurai dalam hidup hari demi hari. Artinya Tuhan mau perintah Tuhan orang Kristen harus menghafalkannya dari 1 sampai 10, dan itu hanya sedikit saja. Termasuk perintah untuk beribadah pada hari ke-7, bukan hari yang lain. Keluaran pasal 20 ayat 8, ingat dan kuduskan hari Sabat. Disaring atau diringkas dalam Ibrani pasal 8 ayat 10, diberikan perjanjian baru untuk manusia, untuk kita sekarang, atau untuk zaman sekarang ini. Tidak ada manusia yang semena-mena membunuh orang lain. Tidak ada kebebasan hukum untuk mencuri barang orang lain. Tidak ada. Tetapi mungkin saja manusia bisa mengganti sesuatu. Yang satu ini, hari yang ke-7 diganti dengan hari yang lain. Atau tidak boleh berdusta. Kita gampang berdusta, termasuk saya pernah berdusta dan banyak kali berdusta. Jadi kalau begitu, baik pembicara dan saudara dan saya, mari kita bertobat bersama. Mari kita bertobat dari cara dan gaya hidup kita yang salah di hadapan Tuhan. Dan masih beberapa hal lagi. Dari malam ke malam kita diajar untuk bagaimana mengatur kehidupan kita, pola hidup sehat kita, dan termasuk pola makan kita. Dan muncul ayat yang sangat tegas dan keras. Tidak ada kompromi bagi hal ini. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Dia sebutkan, jangan memakan akan bali, tikus dan sebagainya. Mohon maaf ini terlalu kasar, tetapi ini Alkitab yang sampaikan. Imamat 17, Imamat 11 dan Imamat 7. Larangan terberat adalah kita tidak bisa makan lemak dan darah. Selagi Alkitab ini diakui, maka lemak dan darah kenapa? Dari Israel sudah dilarang sampai sekarang. Konsekuensinya bukan masalah haram. Bagi saudara dan saya, perhatikan baik-baik. Mengapa Tuhan bilang jangan makan lemak dan darah? Bagi Tuhan itu harus dilenyapkan dari muka bumi. Kenapa? Karena dalam lemak dan darah, lemak yang berbahaya itulah yang membuat Tuhan tidak dimuliakan. Kenapa? Karena ketika orang sudah sakit parah, dia mulai bingung kenapa Tuhan kasih makanan yang halal pun tetap kami menderita berbagai penyakit. Penyakit jantung kah itu, penyakit pembuluh darah kah itu, penyakit ginjal kah itu, penyakit kanker kah itu, dan sebagainya. Semuanya dimulai, dipicu dan dipacu oleh kesalahan lemak yang banyak di dalam tubuh. Dan itu diakui oleh para medis. Maka itulah alasan mengapa Tuhan bilang orang yang coba-coba makan lemak dengan bebas, baginya adalah larangan, dia menghina Tuhan, dia gampang dilenyapkan. Bukan gampang, harus dilenyapkan. Dan untuk sekarang ini, kita lenyap secara cepat atau pelan, gara-gara pelanggaran yang hampir sama saja. Dari ringkasan ini, maka mari